Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa ahsanul khaliqin. Allahumma shalli ala nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Para bapak jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita awali pertemuan ini dengan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat maupun karunia yang masih Allah titipkan kepada kita, sehingga nikmat dan karunia Allah jualah yang akhirnya menghantarkan kita sampai ke masjid ini dengan melaksanakan ibadah mulai dari salat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan mendengarkan ceramah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita di dalam ketaatan kepadanya. Salawat dan salam mari sama pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para bapak kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini ceramah kita judulnya adalah sabar kesuksesan di dalam kehidupan, baik kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Sabar menjadi sifat yang wajib dimiliki seorang hamba yang mengaku beriman kepada Allah. Mengapa? Karena ketika kita berkhidmat atau mengikrarkan diri kita bahwa kita adalah hamba yang beriman, maka perlu kita sadari iman itu tidak cukup diucapkan saja. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah mereka mengira mereka itu dibiarkan saja oleh Allah mengatakan bahwa mereka beriman kepada Allah, padahal mereka belum diuji oleh Allah. Maka ketika kita memang benar-benar mau beriman kepada Allah, dan tentunya kita ingin iman kita itu diakui oleh Allah, kan begitu Pak? Bukan sekedar mengaku. Tentu kita ingin iman kita diakui, maka itu perlu pembuktian. Maka Allah berikan kita ujian dan cobaan agar benarlah bahwa iman kita itu bukan sekedar ucapan belaka. Maka ujian cobaan ini tidak ada lain untuk menghadapinya semata-mata dengan kesabaran atas apa yang diujikan atau diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, masalah terbesar dalam hidup kita untuk meraih kesuksesan itu ketika tidak memiliki sifat sabar. Kalau sudah sabar itu
terkikis bahkan terbuang dari diri kita, apa saja di dunia ini seolah-olah salah saja. Yang belum kerja ngeluh, yang sudah kerja ya juga masih ngeluh, yang belum nikah ya juga mengeluh, setelah nikah masih juga ngeluh. Nengok orang berkunut, kita kadang-kadang gak terima. Nengok tak berkunut, awak geram dalam hati. Ada aja yang salah dalam hidup ini. Kenapa? Karena kesabaran sudah mulai terkikis dari diri kita. Mau urusan ibadah, mau urusan kita duniawi, mesti ada kesabaran. Maka ulama membagi tiga. As-sabru 'anil musibah, sabar ketika menghadapi musibah. As-sabru 'anil maksiyah, sabar meninggalkan maksiat. As-sabru 'anil ibadah, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu sabar meliputi 3M. Nah, tapi bukan pula duit ini ceritanya. Ini singkatan saja. Wajib yang 3 ini mesti ada, baru bisa kita dikatakan orang sabar. Apa 3M itu? Pertama, menerima apapun yang ditakdirkan atau ditetapkan oleh Allah dalam hidup ini. Apakah itu takdir baik maupun takdir yang buruk. Karena sesungguhnya sesuatu yang baik itu kita ngerti itu baik karena ada yang buruk. Ada perbandingan, Pak. Coba buruk itu nggak ada, Bapak nggak ngerti yang baik itu seperti apa. Coba bayangkan Bapak nggak pernah susah, hidupnya senang aja. Terakhir senang itu pun nggak nikmat dia. Kenapa nggak nikmat? Nggak pernah susah. Kenapa terasa senang itu nikmat? Karena Bapak pernah susah. Betul, Pak? Kira-kira itu perbandingan itu. Makanya pada hakikatnya nanti apa? Baik takdir itu berupa takdir baik ataupun takdir buruk, ujung-ujungnya untuk kebaikan kita. Nggak ada yang nggak baik, baik semua tujuan Allah. Coba langsung lahir kaya, duit melimpah. Kita melihat duit itu biasa aja, nggak wah gitu, bukan nikmat yang luar biasa. Tapi coba pernah kita bokek sebokek-bokeknya, Pak. Duit itu sekering-keringnya, itu dapat 5.000 aja udah senang kali tuh orang kayak begitu. Betul. Kenapa? Karena pernah merasakan nggak punya duit. Berarti kan takdir buruk, takdir baik sama itu. Kalau kita memahami daripada tujuan ketetapan Allah, maka ini perlu kita terima. Menerimanya dengan apa? Dengan qalbu, hati yang bisa nerima itu. Kalau akal Bapak tidak akan bisa terima. Mau saya jauh-jauh lah, kerja aja kita kerja. Kawan itu kerjanya nggak banyak, sesuai saja sama yang sudah diwajibkan sama dia. Di luar itu nggak dia kerjakan. Bapak banyak, Bapak kerjakan. Lembur ikut terus. Nanti kalau ada sisa waktu Bapak bersih-bersih. Tahu-tahu gajinya sama, cuma terima Bapak. Berat kan? Berat nerimanya. Jadi menerima itu jangan pakai akal. Kalau pakai akal nggak akan terima. Mikir akal itu. Aku yang kerja yang banyak, dia pula gajinya sama aku. Itu kalau akal. Tapi kalau hati yang mikir, itu kan rezeki itu datang dari Allah. Ya terserah Allah, mau ngasih sama, mau lebih banyak dia ataupun lebih dikit saya, itu kan terserahnya Allah. Yang penting saya udah usaha. Kan begitu. Itu ranahnya hati. Kalau akal nggak bisa, hitung-hitungannya dunianya. Kalau akalnya mau ngaji kan mikir dia. Aku ngaji jam 2 siang, kerjaanku belum beres, nanti gimana proyeknya? Ya Pak, hitung-hitungan yang ngeri kok ini. Jadi mesti pakai hati. Jadi menerima itu mesti dengan hati. Hati yang seperti apa bisa menerima ketentuan Allah? Tentu hati yang lapang. Alam nashrah laka sadrak. Itulah pondasi dasarnya Nabi Muhammad. Kok berhasil dakwahnya ya? Padahal ujian Nabi berat. Betul Pak? Ujian Nabi berat kan dalam dakwah kan?
Kok berhasil ya? Maka kunci keberhasilan Nabi, alam nashrah laka sadrak, telah dilapangkan Allah hatinya Nabi. Kan gara-gara itu pula Allah melarang Rasulullah ketika kunut nazilah mau diperpanjang, jangan, kata Allah. Betul. Modalnya apa? Lapangkan dada. Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Apa modalnya menghadapi Fir'aun itu? Mohon Musa kepada Allah. Apa yang dimintanya? Rabbis syrahli sadri. Dia minta lapangkan dadanya. Itu dulu. Itu fondasi dasar. Kalau udah lapang hati, terasa luaslah hidup ini. Pandangan kita pun sudah merasa lapang dan jauh, luas, tidak sempit dalam kehidupan ini. Begitu juga dalam memahami perbedaan dalam beragama. Kalau hati dah sempit, payah itu Pak nerima itu. Payah. Punya kita lah yang paling betul. Paham orang salah semua itu. Kenapa? Sempit hatinya. Harus lapang. Saya sering contohin gini. Ada minuman mineral yang gelas. Saya nggak sebut aqua ya. Kadang-kadang dia berubah ke aqua mereknya. Salah pula kita nyebut aqua Pak ya. Ini aja mereknya beda. Air minuman gelas lah segini ya. Kita isi pakai garam. Taruh garam 5 sendok. Apa rasanya? Asik. Udah pernah nyoba ya Pak ya. Lalu Ustadz Anwar dia buat kolam samping rumahnya. Ukurannya separuh masjid nih. Kita isi juga, taruh juga garam 5 sendok. Airnya sudah diisi di kolam. Apa rasa kolamnya airnya? Asin juga? Enggak, kok enggak asin? Sama-sama 5 sendok. Sama-sama 5 sendok, kok enggak asin? Lebih luas kolam daripada ukuran aqua gelas. Ya, masalah kita ini sama loh Pak. Cuma kadang-kadang ada yang ininya lapang, ada yang sempit. Kalau yang sempit dia ngaruh kayak garam tadi, kasih 5 sendok langsung asin dia. Tapi kalau yang udah lapang, apalagi lapang yang seperti samudra kalbunya, ya hidup ini ada masalah, tapi seolah-olah dia tidak punya masalah. Nggak berpengaruh kepada ketaatannya kepada Allah. Gitu loh, kira-kira ya, kalau hatinya lapang. Tentu kita berpikir lagi, bagaimana biar hati itu lapang? Tambah ukuran bisa nggak? Tambah ukuran. Itu kalau rumah bisa tambah ukuran. Kurang lapang rumah Ustadz Anwar, kita tambah ke samping. Iya kan? Udah ditambah? Oh udah. Kalau kurang lapang umpamanya bisa ditambah, itu bangunan Pak. Kalau hati bisa ditambah? Nggak bisa. Ukurannya udah dari gitunya seperti itu. Jadi biar lapang bagaimana? Keluarkan segala hal yang membuat dia sempit. Namanya sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Buang itu. Keluarkan itu. Itu yang buat sempit. Contoh ada sifat hawa, ya kan? Apa itu sifat hawa? Pantang rendah. Udah jelas salah, tetap cari dalil pembenaran. Itu sifat kita. Cuman kadang-kadang kita nggak ngakuin. Saya akui itu sifat saya itu. Cuman belajar untuk mengikiskan itu. Makanya ada ilmunya namanya tazkiyatun nafs atau tasawuf atau ilmu ma'rifatullah. Samanya itu. Tujuannya apa? Mengikis atau membuang sifat-sifat mazmumah yang membuat hati sempit. Bahaya sifat pantang rendah itu Pak. Padahal kita disuruh oleh Allah untuk tawadu. Sifat pantang rendah ini sulit menerima perbedaan, sulit menerima masukan, kritik dan saran yang membangun. Selalu cari pembelaan bahwa dirinya lah yang paling benar. Itu sifat hawa namanya. Beda dengan sifat nafsu. Kalau sifat nafsu pantang kurang. Kalau kurang ribut dia, tapi kalau lebih senyap dia. Kalau lebih senyap aja, nggak ada kejadian. Tapi giliran kurang Pak, satu kampung dengar tuh
belum lagi nanti di Facebooknya, di WA-nya, Twitter, wah keluar semua banyak update statusnya entah apa-apa tuh. Itu kalau kurang dia. Tapi kalau lebih, senyap aja, senyap. Sama kayak orang, kalau saya kan dapat kursi ini, maka saya santai aja Pak. Coba nggak dapat kursi, heboh tuh se-Indonesia itu, nggak dapat kursi. Tapi kalau udah dapat kursi kayak ini, oh santai aja, nggak pernah ribut itu. Betul? Itu namanya sifat nafsu, pantang, kurang. Tuh kita itu semua. Betul Pak? Gara-gara inilah kita nggak ngerti bagi-bagi, tambah-tambah jago kita. Kalau tambah menambah itu, tambah menambah hebat-hebat kita. Patok tanahnya awalnya 20 kali 40, kalau 5 tahun bisa 40 kali 70. Kan dari mana jalan? Pindah patok itu sendiri. Itulah hebatnya tambah menambah kita. Iya kan? Jago kita. Kali mengkali, hebat kita nih. Mengkali-kali itu Pak, jago Pak. Tapi giliran bagi-bagi, wah semuanya mulai buntu dia. Aduh, aku nggak ngerti kalau bagi-bagi. Mulailah alasannya belum gajian, belum keluar bonus, belum lagi mikir anak mau masuk sekolah, belum lagi mikir mau pulang kampung. Apa ya? Ukuran bagi-bagi, nggak ada yang pandai kita itu. Betul Pak? Susah ya kalau bagi-bagi ini ya. Nah, itu namanya sifat nafsu. Karena pantang kurang tuh Pak. Kalau bisa masuk aja, keluar jangan. Gitu. Dan masih banyak sifat-sifat yang lain. Ada iri, ada dengki, ada sum'ah, ada takabur, ada ujub. Ini yang buat sempit dia, sempit hati. Keluarkan. Nama ilmunya ilmu tazkiyatun nafs. Bersihkan dia dengan itu. Barulah hati itulah lapang. Istilah tasawuf menyebutkan namanya takhalli, mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, menerima itu dengan hati. Hati yang mana? Lapang. Cuma biar lapang, buang yang membuat sempit. Yang kedua, M yang kedua, menahan. Apa yang mesti kita tahan? Lisan. Lisan mesti ditahan. Kalau enggak dia ngomongnya ini, nanti lisannya kalau enggak ditahan, ngomongnya berkeluh kesah terus. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu dijadikan berkeluh kesah. Pagi bangun udah keluh kesah, hujan pula lah paginya. Ya kan? Hujan itu jadi masalah. Jadi kalau kita mau sabar itu, setelah menerima, mesti tahan lidah dari berkata-kata yang menyebabkan kita itu dibenci oleh Allah. Kata-kata yang seolah-olah tidak menerima ketentuan Allah itu. Maka ketika Uqbah ibnu Amir bertanya kepada Nabi, "Man najatu ya Rasulullah?" Apa keselamatan itu wahai Rasulullah? Mungkin kalau selamat itu kan sudah tahunya. Uqbah pun secara ukuran standar manusia, dia sudah tahu keselamatan itu ya terbebas dari neraka, ibadah kita diterima. Tapi dia ingin lebih tahu secara luas dan mendalam. Maka dia tanya kepada Nabi, "Man najatu ya Rasulullah?" Apa jawab Nabi? Yang pertama dijawab Nabi adalah amsik alaika lisanak. Amsik kan dari kata imsak. Tahanlah lisan. Suruh tahan lisan. Kenapa? Karena lisan ini walaupun zahirnya lidah bapak yang bercakap, tapi hakikatnya karena ada sifat kalam yang Allah titipkan di dalam diri kita. Dalam istilah sifat 20 namanya sifat ma'ani. Ada qudrah, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Karena ada kalamnya lah bapak bisa bercakap. Makanya hati-hati memakainya. Itu titipan. Jangan sampai Allah nitipkan kalam untuk bertasbih, untuk bertakbir, untuk menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran, dipakai untuk hal-hal yang dibenci oleh Allah.
Dan itu akan dimintai pertanggungjawabannya. La tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum ditanya oleh Allah. Apa salah satu yang ditanya oleh Allah? Yaitu tentang masalah lidah. Akan ditanya oleh Allah. Dipakai untuk apa lidah kita? Jadi mesti ditahan. Jadi nggak cukup sabar tuh nerima, tapi mulut masih keluar-keluar tahap apa-apa, Pak. Ini 2024 sedikit lagi. Mulut jaga, jangan ikut-ikutan yang kayak begitu. Ngaji udah 10 tahun, tapi kena nanti arus ke politik, rusak mulutnya lagi. Buat apa ngaji? Kan sayang sia-sia Bapak dan ngaji selama ini. Karena inti daripada mengaji itu adalah kan beramal, mengamalkan. Itu yang disebut dengan al-ilmu yanfa', ilmu yang bermanfaat. Berapa yang kita dapat, kita amalkan. Itu lebih baik daripada banyak yang kita pelajari, satu pun tak dibuat. Nah, kita amalkan. Menahan lidah, ya. Kenapa? Karena lidah itu hanya mewakili, seolah-olah kayak kita, padahal ada kalam di dalam diri kita, sifat Allah yang dititipkan kepada kita sehingga kita bisa berbicara. Jaga bicaranya. Makanya orang kalau yang paham tentang itu, ketika nanti dia ceramah, lalu ceramahnya didengar orang, dia nggak merasa hebat. Kenapa? Dia bisa berceramah karena ada kalam yang dititipkan oleh Allah. Kalau nggak ada itu, mulut kita tak bisa bercakap. Ngaji, dia merdu suaranya. Sedikit pun dia nggak merasa bangga. Kenapa? Dia bisa ngaji karena ada kalamnya Allah dititipkan di situ. Tetap melakukan yang terbaik dengan lidah, tapi jangan akui kita yang hebatnya. Itu titipan Allah. Ya, tahan lidah. Coba ya. Baru yang ketiga, M-nya adalah mencegah. Apa yang kita cegah? Diri kita. Dari apa? Dari berbuat fahsya wal munkar. Fahsya itu apa? Perbuatan yang merugikan diri sendiri. Munkar itu apa? Perbuatan yang merugikan orang lain. Contohnya apa yang merugikan diri sendiri? Tengoknya masalahnya besar sekali dalam hidup, lalu dia tak sanggup karena dia nggak pakai hati, dia pakai akalnya saja, stres dia, lalu bunuh diri. Kan merugikan diri sendiri. Atau stres dia di kerjaannya, marah-marah dia, dibakarnya pabriknya. Ini kan merusak orang lain. Jadi orang yang sabar itu apa? Tidak merugikan dirinya dan tidak merugikan orang lain. Fahsya wal munkar dia cegah. Baru disebut sabar. Berarti hati, lidah, dan perbuatan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ngukur diri Bapak gitu aja. Ngukur diri saya gitu juga. Apakah kita udah sabar atau belum? Ya kan? Baru makom orang sabar, tingkatan. Ada kita pernah baca dalam kitab Ihya Ulumuddin, bab ke-32 kalau saya tidak salah, tentang syukur dan sabar. Di situ disebutkan bahwa sabar itu tingkatannya ada 3. Pertama, sabar menahan segala syahwatnya. Dia sabar menahan daripada syahwat. Ini tingkatan sabar orang yang bertaubat. Nah, tingkatan orang taubat sabarnya kayak begitu, menahan syahwat. Syahwat itu apa? Syahwat itu dorongan keinginan dari dalam diri kita yang nilainya rendah di mata Allah, hina di mata Allah. Itu syahwat. Asal ada keinginan kita, dorongan kita dari dalam diri kita, dan itu nilainya sangat rendah.
menyebabkan kita dihina oleh Allah, itu namanya syahwat. Jadi orang yang taubat sabarnya itu sabar mencegah daripada syahwatnya. Termasuk ibadah nggak boleh pakai syahwat. Ada pak orang ibadah pakai syahwat pak? Nggak boleh. Itu disebutkan dalam kitab Al-Hikam, hikmah yang kedua. Ada orang yang diletakkan oleh Allah, ada makom, nama makomnya asbab dan tajrib. Makom asbab ini orang yang disibukkan dengan urusan dunia, sedangkan makom tajrib orang yang sudah tidak disibukkan dengan urusan dunia, sehingga dia lebih fokus ibadah. Sedangkan yang asbab ini dia ibadah kepada Allah, tapi masih disibukkan dengan urusan dunia. Kalau kita masih ditakdirkan Allah di makom asbab, masih sibuk dengan kerjaan duniawi, masih kita ngurusi di pemerintahan umpamanya, masih kerja di perusahaan, tapi tidak menghalangi kita ibadah, itu udah bagus. Jangan gara-gara mau fokus ibadah kita tinggalin itu tanpa memikirkan kebutuhan keluarga. Itu namanya disebutkan oleh Ibnu Athaillah, kata beliau, syahwatil khafiyah. Orang yang ibadah dengan syahwat, syahwat yang tersembunyi. Gitu ya. Jadi kayak Pak Rozi masih ada organisasi yang menyibukkan dia. Asalkan jangan lalai dari Allah, nggak apa-apa, lanjutin aja. Jangan ditinggalin. Mungkin dari situ banyak dapat buat baiknya. Ya, jangan mentang-mentang mau ke masjid terus tinggalin yang kayak begitu. Itu namanya orang ibadah pakai syahwat. Tapi kalau Allah sudah meletakkan kita di makom tajrib, artinya dijauhkan Allah kita dari kesibukan dunia. Udah kita coba, enggak juga bisa. Udah jangan dipaksakan diri lagi. Berarti kita sudah ditentukan Allah untuk fokus ibadah saja. Kalau masih ya. Terkait tadi yang terakhir ini, poin yang terakhir ini. Ini baru sedap ini. Jadi saya kemarin itu dengar sebuah dialog di media sosial. Jadi kisahnya begini, ada orang dari Lampung, dia terikat kontrak kerja di luar negeri, yang notabene itu non muslim, dan di mana dalam setiap keseharian kerjanya itu mereka tidak ada ruang untuk melakukan sholat zuhur dan sholat asar. Dan dia terikat selama 3 tahun dan wajib diselesaikannya. Dan sudah dijalaninya itu selama setahun. Tetapi sholat zuhur dan asar mereka tidak bisa untuk melakukan sholatnya. Bagaimana hukum berlaku bagi mereka tadi terkait tema yang tadi itu? Jadi yang disebut makom asbab dalam kitab Al-Hikam itu orang yang disibukkan dengan dunia tapi tidak melalaikan dia beribadah kepada Allah. Itu Pak. Kalau dia lalai daripada mengingat Allah, termasuk dilarang atau terhalang untuk ibadah, itu nggak masuk makom asbab namanya. Jadi makom asbab itu dia masih disibukkan dengan dunianya, tapi masih mampu untuk menyisihkan waktu untuk Allah itu. Kenapa? Karena dunia ataupun akhirat hakikatnya yang punya sama. Ya, yang punya hukumnya mereka meninggalkan sholat zuhur sama asar itu bagaimana? Ya tetap kena Pak. Tetap kena. Karena rezeki itu kan nggak jalan dari situ aja. Makanya ada ungkapan iktimad billah atau iktimad bil ilm. Iktimad artinya bersandar, bergantung. Tergantung dia iktimadnya kemana? Dia bersandar dirinya kepada siapa? Kalau bersandar diri kepada kerjaan, itu yang terjadi. Tapi kalau bersandar dirinya kepada Allah, nggak di situ pun masih banyak Allah bisa taruhkan dia kerja. Gitu Pak ya. Jadi yang dimaksud asbab itu sibuk dengan duniawi, tapi masih tidak lalai beribadah kepada Allah. Jadi kalau ada yang kayak begitu, udah jalannya aja asbabnya. Gak usah ditinggalin gara-gara mau sibuk, fokus ibadah. Itu namanya syahwat ibadahnya. Ada masanya nanti. Kayak Ustaz Anwar kan gak santai dia di masjid aja kan. Nah itu kan gak bisa kita ikuti. Saya aja gak bisa ikuti kayak Ustaz Anwar. Gak betah. Belum bisa betah.
Kenapa? Memang sudah ada ditentukan Allah posisi kita di mana. Yang penting jangan lalai sama yang ngasih posisi. Yang ngasih posisi siapa? Allah. Jangan lalai sama Allah, hanya itu. Ya. Makanya baik dunia maupun akhirat nggak usah Bapak jadikan tujuan. Nggak usah jadikan tujuan, Pak. Tujuan akhirat nggak usah. Apalagi tujuan dunia nggak usah. Tujuan kita cuma satu. Kepada yang punya dunia, kepada yang punya akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baiklah dunia kita, baik pula lah nanti akhirat kita. Nah, begitu ya. Baik, kita lanjut. Itu makom orang taubat. Kenapa orang taubat itu sabarnya mesti menahan dari syahwat? Karena orang taubat ini selalu didatangkan masa lalunya. Peluang-peluang melakukan masa lalu yang tidak baik itu dibuka lebar oleh Allah sebagai pujian untuk dia. Saya pernah dulu di Kerinci, ada orang Jakarta, udah lama kali Pak. Saya belum berceramah waktu itu, masih ngajar-ngajar ngaji Iqra. Datang orang itu, badannya besar, saya lupa namanya. Dia tobat, dia bandar judi di Jakarta. Bukan main-main Pak, bukan kaleng-kaleng, bandar judi. Tobat, ditinggalin semua. Belajar sekian bulan, mandikan jenazah, udah selesai. Tapi terakhir dia belum pandai baca Quran. Jumpainya saya di Masjid Nurul Hijrah. Belajar dari Iqra 1 Pak. Udah ada beberapa minggu curhat dia. Karena saya tengok dia asik guling, ngeluhkan sakit badannya. Apa sebab Pak? Payah cari kerja di sini. Kenapa cari kerja Pak? Saya sudah coba melamar ke sana, melamar ke sini, sulit sekali. Tapi kalau tawaran jadi bandar judi lagi banyak loh Ustaz. Mau dari Medan, mau dari Jakarta, mau dari sana, ada aja nelponin supaya jadi bandar lagi. Artinya apa? Orang yang tobat pasti dihadapkan dengan untuk mengulangi masa lalu yang kelam. Makanya sabarnya dia, sabar meninggalkan syahwatnya itu, menahan syahwatnya itu, supaya dia kembali, jangan sampai kembali kepada hal-hal yang membuat dirinya kembali ke masa yang tidak baik. Nah, itu sabar orang di tingkatan taubat. Baru yang kedua, sabar di sini artinya adalah diartikan dengan ridho. Ini sabar yang tingkat kedua. Menerima apapun ketentuan atau takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho, menerima. Ini sabar tingkatan orang zuhud namanya. Orang yang zuhud, dia bukan sekedar bisa meninggalkan syahwat, itu dah dia lewati, tapi dia menerima apapun takdir itu. Mau takdir baik, mau takdir buruk, sama di mata dia. Nah, ini orang yang zuhud. Ya, orang yang zuhud. Makom yang kedua, makom tingkatan sabar yang kedua. Karena orang yang zuhud ini dia sudah mulai memandang segala sesuatu dengan ainul basariyah, dengan mata hati. Dia nggak mandang dengan mata fisiknya dia, tapi dengan mata hati Pak. Kan kita punya mata hati. Mata hati itu lebih tajam. Kalau mata ini cuma bisa nengok ke depan. Coba mata hati, belakang pun nampak. Saya punya mata tahu saya di belakang saya ada bentuk. Di belakang ini ada mimbar. Bisa saya tengok dari sini. Nengoknya pakai apa? Mata hati kan? Bapak tahu nggak rumah Bapak dari sini? Jalannya. Tahu kan? Pojok mata. Oh, keluar dari sini, sini. Oh, sampai ke rumah. Dapur kita aja bisa kita tengok dari sini. Itu namanya mata hati. Nah, cuman nggak diasah saja, nggak Bapak latih, maka tajamnya cuma segitu aja. Coba dilatih dia, sampai nanti ada namanya sirrun, rahasia Allah yang ada pada diri kita. Segala sesuatu itu ada rahasianya. Dulu kan saya pernah sampaikan di sini, ada orang yang kerja, kemudian dia masuk jam 7 pagi, berangkat dari rumahnya jam 6 karena dia tahu ke tempat pabriknya sekitar 50 menit. Masih ada 10 menit lagi dia santai. Di jalan pecah bannya,
ban Hondanya. Ketika pecah ban Hondanya, tak lama sahabatnya lewat. Tapi ternyata sahabatnya juga ngejar waktu. Jadi cuma sekedar nanya saja, tak bisa memberikan solusi atau pertolongan. Setelah nanya langsung berangkat. Kelang beberapa menit dapat berita. Sekarang kan berita cepat. Asal kejadian foto masuk ke Facebook langsung dia diberita. Tengoknya berita. Telah terjadi kecelakaan di Simpang 3. Simpang 3 itu tak jauh dari tempatnya pecah ban. Salah satu korbannya kawannya yang baru lewat. Apa kata sirnya? Sirnya ngomong itu, kok sempat tadi ban kau nggak pecah, kau yang korbannya. Itu namanya sir. Jadi setiap segala sesuatu itu ada hikmah di balik itu. Cuma kita belum paham ke situ saja, maka mandang yang ini aja. Tapi kalau udah bisa mandang di balik itu ada apa maknanya, mungkin kita akan syukur. Bukan lagi sabar, bersyukur kita dikasih oleh Allah kadang-kadang kesusahan. Coba Bapak bayangkan saya jadi orang kaya, belum tentu saya mau ceramah di Masjid Al-Muhajirin ini. Gak sempat, saya lagi di Pekanbaru, saya lagi di Pontianak Pak, gak sempat. Saya lagi di kafe nih, lagi joget-joget, lagi gitu. Kan gitu ya, di balik ini semua ada rahasia Allah yang kita tidak tahu. Kalau bahasa dalam hadis kudusinya, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasiaku kata Allah, dan aku adalah rahasianya. Jadi apa yang dijadikan Allah itu ada hikmah di balik itu semua. Bisa dipandang, bisa, tapi bukan dengan mata ini, tapi pandangnya dengan pandangan mata hati. Jadi Bapak nggak mudah marah lagi. Kalau ada orang marah sama kita nggak mudah marah sama dia. Yang kita pandang bukan dianya, yang izinkan dia marah siapa? Sampai dia sampai ke rumah Bapak. Nah, jadi kita lebih tenang hadapinnya, gitu loh. Nengok kita nggak pengaruh, nanti marahnya dia meredanya itu, mereda. Setan itu kan, setan itu ngadapinnya cuma satu, Pak. Setan itu ngadapinnya dicueki. Ini cuma dicueki aja, betul. Cobalah cueki dia, udah nggak digodanya lagi Bapak. Tapi coba kita bereaksi, makin jadi setan tuh Pak, betul. Jadi kalau kita nggak terpengaruh, santai, reda sendiri Pak, reda sendiri. Nah, ini sabar orang yang zuhud ya, zuhud. Terakhir yang ketiga, mencintai. Nah, ini sabar yang ketiga. Mencintai apa saja yang Allah lakukan kepada dirinya. Wah, lebih tinggi nih. Kalau tadi cuma ridho, nerima. Ini bukan sekedar nerima. Apa saja yang Allah lakukan kepada dirinya, mau Allah taruh di atas, Allah taruh di bawah, Allah jadikan pengemis, Allah jadikan bos, mau apa aja, dia cintai itu semua. Ini sabar tingkatan orang as-siddiq. Ini tingkatan paling tinggi. Abu Bakar itu dapat gelar as-siddiq. Kenapa? Dalam hadis disebutkan Nabi, ini kepada sahabat, sholatnya Abu Bakar itu sama dengan sholatnya kalian, kata Nabi kepada sahabat. Puasanya Abu Bakar sama kayak puasa kalian. Ibadah Abu Bakar sama kayak kalian, kata Nabi. Tapi iman Abu Bakar itu kok ditimbang dengan dunia beserta isinya, lebih berat imannya Abu Bakar. Kenapa? Orangnya as-siddiq, dia sudah mencintai apapun yang bersumber dari Allah dan Nabi-Nya, maka dia sanggup tinggalkan semuanya itu, dia habiskan untuk menyumbang perang Tabuk. Kan begitu? Ditanya Nabi, jadi apa yang kau tinggalkan di rumahmu wahai Abu Bakar? Semua dikasihnya hartanya. Yang dia tinggalkan adalah cinta kepada Allah dan cinta kepadamu ya Rasulullah. Untuk itu aja ya, keluarganya dia tinggalkan. Nah, ini dah cerita mahabbah. Nah, kalau dah cinta itu semuanya indah Pak. Nah, orang yang di as-siddiq itu sabarnya tingkatan as-siddiq, ini dah indah semua. Kok dah bahasa cinta indah gak? Indah. Hujan pun gak dingin Pak. Hujan udah gak dingin lagi tuh. Panas itu biasa aja kita, karena udah cerita cinta. Udah cerita cinta itu udah di luar dari akal kita, itu udah ceritanya itu. Bahasanya pun udah beda dia. Nah,
Ini yang dipakai oleh orang-orang yang benar-benar sudah sampai ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabi'ah al-Adawiyah kan begitu. Makanya dia ngomongnya kayak begitu. Kalaulah ibadahku kepadamu ya Allah dikarenakan aku mau masuk surgamu, maka surgamu itu tutup saja ya Allah. Kalaulah umpamanya ibadahku ini karena takut nerakamu, buka saja lebar-lebar ya Allah, campakkan aku ke dalam. Tapi kalau ibadahku karena cinta dan rinduku, jangan sekali-kali engkau palingkan wajahmu dari diriku. Itu bahasa cinta itu. Jadi kalau ada orang makomnya makom mahabbah, ini dah indah semua. Nah sekarang saya mau tanya Bapak, Bapak mau tahu nggak Allah cinta nggak sama Bapak? Mau tahu nggak? Kalau nggak kan payah kita mikirkan, nggak bisa tidur Pak. Dulu kan pernah kita bilang cinta sama orang tuh belum jawab, nggak bisa tidur kita Pak. Harus sampai tahu bahwa dia cinta juga sama Allah kan. Kalau nggak tidur payah itu, ya kan? Nah, perlu jawaban. Sekurang-kurangnya kalau pun jawaban nggak ada, tanda-tanda dia cinta juga sama Allah harus ada, baru tenang hidup ini. Betul Pak ya? Jadi dalam hadis Nabi disebut begini, Inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila cinta terhadap suatu kaum itu dikasihnya bala dulu. Jadi kalau ada musibah, ujian, orang yang ngerti, orang yang makomnya makom cinta, itulah jawaban daripada tanda-tanda Allah cinta kepada kita. Cuman kuncinya satu, kita sanggup gak mencintai itu? Kalau sanggup kita mencintai balaknya itu, ujiannya itu, sabarnya, kita sampai ke level makom sabar yang mahabbah, maka Allah juga cinta kepada kita. Begitu dalam hadis. Jadi tanda Allah cinta sama kita, dikasihnya kita ujian-ujian. Nah, jangan nanti kita mau dinaikkan Allah derajatnya nggak mau, ya kan? Semuanya itu Allah yang berbuat, tapi Allah diperankannya kita dalam prosesnya, Pak. Dalam prosesnya diperankannya kita. Kan nggak mungkin sekolah nggak pernah masuk, ujian nggak hadir, tahu-tahu naik kelas, masuk tuh kira-kira, cocok? Nggak cocok. Bapak mau naik level nih dari orang yang awalnya biasa, ya, mau naik titelnya jadi orang yang sabar. Oh sabarnya mau naik lagi, jadi tingkatan zuhud, mau naik lagi, asidik, terus begitu. Masa nggak mau ikut ujian? Jadi semakin banyak ujian musibah, berarti Allah itu menginginkan Bapak naik derajat di matanya. Karena cintanya Allah lah, maka dia berikan itu. Jadi gitu cara nandainnya Pak. Cuma setelah melewati sabar tingkat pertama, sabar tingkat kedua, jangan langsung ke yang tiga, nggak bisa, ya kan? Nah, ini jangan-jangan Allah cinta sama, rupanya Allah tuh murka sama Pak, makanya dikasih begitu. Janganlah langsung yang ketiga, ikuti dulu yang pertama, ya kan? Yang syahwat-syahwat tinggalin dulu. Ini syahwat-syahwat di gasnya terus. Dapat yang musibah, oh ini Allah cinta dengan saya, nggak laku itu Pak. Itu teguran itu, ya, itu teguran. Kan tadi ada tahapannya tiga. Yang pertama udah bagus Bapak, yang kedua udah dijalani, kok masih datang lagi? Nah itu dia, itu hilalnya bahwa Allah cinta kepada kita. Paham ya? Saya rasa itu aja dulu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan untuk menjadi orang yang sabar, karena kata Allah di dalam ayatnya, innallaha ma'as-sabirin. Allah akan sertakan kita terus dengan dirinya ketika sifat sabar itu ada pada diri kita. Demikian, mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.